sebelum kita masuk di dalam ibadah FA, biar kita ya bercanda ria dulu ya, supaya nggak tegang-tegang. Ya. Pak Didi. Oke, hari ini kita akan bersama-sama main siap di manakah aku, ya. Kalau bagian di manakah aku, saya dikasih Bu Esther hari ini. Ya, ada 5 soal yang pertanyaan yang akan kita mainkan pada malam hari ini, ya. Dan ayat ini juga mungkin ya sudah di luar kepala kita semua ya. Veteran. Sudah dihafal ya. Oh, enggak hafal, dihafal, bukan di luar kepala, enggak dihafal, tapi sudah dihafal. Ya. Yang pertama, bisa tunjuk langsung orangnya dulu atau baca dulu, Bu? Kira biasanya gimana? Tunjuk langsung dulu, Pak. Apa? Baca Tunjuk dulu ya. Tunjuk dulu ya. Bisa siapa ya? Kak Yuan. Ya, Pak. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di manakah aku? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian dan sebagainya. Titik-titik terus gitu ya. Enggak usah saya enggak panjang baca seterusnya. Jadi di manakah aku? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian dan seterusnya. Clue-nya apa, Pak? Ya. Clue. 1, clue-nya 1. 2. Clue-nya 2 sama 3. Yes. Hanya 2. 2 pendek terus. 2 pendek terus pasti enggak tahu. Enggak, Ibu Ruth pasti enggak tahu pendek tidak terus. pernah panjang. Nggak tahu, emang aku nggak tahu. Apa itu pendek terus? Pendek terus itu Petrus, Bu. Bentar. 3. Aku ya Pak Eli, aku nggak tahu. Petrus 3 ayat 9. Iya. Yeay. Iya, 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, ini pasti Bu Ruth tahu ini. Nggak tahu. Pasti tahu. Nggak tahu. Jangan menyerah dulu. Iya. Ini sudah di luar kepala sampai lupa, Bu, ini. Iya, makanya kalau di luar kepala lupa. Di manakah aku? Aku Mana? berkata, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Aku nggak tahu, Pak. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di manakah aku? Matius ya? Hah? Matius ya? Matius ya? Ya. Harus yakin, Bu. Matius. Matius 7 ya? Apa ayat 7 sih aku lupa. Hah? Dua-duanya Matius ya. berapa? Yakin atau tidak itu, Bu? Kayaknya setengah-setengah yakin sih. Kalau tidak yakin ya salah, Bu. Salah ya? Yakin atau enggak? Yakin lah, Berapa? enggak. Yakin. Di mana? Yakin Di mana? ya. Matius, tar dulu sih Pak. Sabar, orang sabar sayang Tuhan. Kan katanya yakin, cuma ditanya. Benar, Matius 7 ayat 7 Terus. Benar kan? Benar. Ya gitu. Itu yang ngajar melegakan hati yang ngajar itu. Masa ngajar nggak bisa. Berarti kemarin lumayan ada yang Oke. nyantol. Yang ketiga, ini juga sangat gampang juga ini. Di manakah aku? Yang ketiga, Kalita. Ya, Pak. Bisa Kalita? Ya, siap. Oke. Di manakah aku? Aku berkata,
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Aduh, di mana ya? Netes terus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Salah. Netes terus. Aduh, lupa, euy. Ayat dengan pasalnya kembar. Perjanjian baru. Merek Raja lampu, Kak Paulus. Lita, merek lampu. Oh, ya. Merek lampu baru ayat anunya, pasalnya sama ayatnya kembar. Gambar, aduh, lupa, euy. Merek lampu. Ya. Terus terang, pilih terang terus ya. Nakal-nakal. Oh, Filipi 4 ayat 4. Iya, betul, 100. Yang kalau Bu Maya bisa, Nggak bisa, nggak ada lampu. Apa? Lagi malam kudus. kok suaranya Bu Malam Maya kudus ya. berubah ya? Kok suaranya Bu Maya? Kenapa, Bu Maya- Pak? Bu Maya bisa? Kenapa? Malam kudus. Nggak bisa ya? Saya Pak, tak Pak, jopok berarti lele. kalau nggak bisa, diganti Pak Didi boleh? Pak Didi di jalan. Oh, Pak Didi biasanya saya yang ngasih tahu kok. Bisa, Bisa. Pak Didi Bisa, di jalan. ya? Lampu merah ini, lampu merah. Pak Didi di jalan. Berarti Aman. bisa? Ya udah kerjasama suami istri kerjasama lah. Oke. Panitia, Siapa yang cepat? ada suamiku. Jadi siapa yang cepat itu yang jawab, Pak ya? Ya. Oke. Ini enggak susah juga, Pak. Gampang banget ini. Di manakah aku? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di manakah aku berada? Kisah para rasul. Iya, betul sekali. Terus sampai kemana? Jawaban, Pi. Terus, Pi. Adalah Kisah para rasul. Pak, kalau bisa. Aku bantu doa, Pi. Kisah para rasul. Ayo, Pi, dikit lagi 9. Kisah para rasul 9 ayat 31. Mari kita menang. Loh, apaan tuh? Kisah para rasul 9 ayat 31. Alkitabku salah ya barangkali ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Ayat 30. Bukan itu, Pak. Yang mana? Yang Amsal. Oh, yang Tetapi Amsal. orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 ya? Oh iya, betul. Soalnya mirip itu, coba dibaca di Kisah para Rasul. Ya, Beda, Pak. Ada bedanya. beda Pak. Mirip. Yang mirip itu sama Ayub, Pak. Enggak, di Kisah para Rasul saya bacain Ya. ya. Rasul 9 ayat 31. Oke. Jadi Sopo yang si Gingsul? terakhir antara Bapak Gembala atau Ibu Gembala kerjasama. Iya. Siapa yang cepat itu yang menjawab. Iya. Boleh Juga dilempar ya, nggak ya? Boleh dilempar. Boleh, Ya. Bu, pakai batu, Bu. Biar cepat. Di sini ayatnya Dilempar ke Pak Eli aja, dijawab sendiri aja udah. Curang.
Di manakah aku untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Tuh, Sehingga Yohanes ia 1:9. 1 Yohanes 1:9. Belum juga selesai, Pak. Belum selesai. Biarin dulu tuh. 100. Menjawab begitu, Bu Ruth. Harus yakin, bukan selesai langsung dijawab. Masa ditanya, benar ya Pak? Iya. Tadi aku juga begitu sebetulnya, cuma nggak enak nanti kelihatan pinter. Tahu nggak? Oke, terima kasih semuanya buat hari ini kita sudah bermain. Waktunya untuk serius untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita untuk Eva pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Kak Pipit yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali di dalam akhir bulan November ya. Iya. Sebentar lagi udah mau masuk Desember. Oke. Di dalam Tuhan, sebelum kita masuk, kita akan berdoa dulu. Kita siapkan hati kita dalam pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan memulai persekutuan keluarga kami. Walaupun kami berjauhan di rumah kami masing-masing, melalui sarana Zoom meeting ini, Tuhan tolong untuk kami semakin akrab, semakin kami saling memperhatikan, saling mendukung, untuk kami juga saling membawa di dalam doa rekan-rekan kami dalam kesulitan atau dalam pergumulan hidup setiap kami, biar kami tetap menjadi kesukaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Sambil kita nyanyi-nyanyi di rumah masing-masing. Yuk. Kita puji Tuhan. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta Dia yang cinta kita semua. Lagi, Yesus cintaku, cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah, dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Ayo lebih semangat lagi. Yesus apa? Pokok. Ya. Dan kita caranya, ya. Tinggallah. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, cinta
ya? Digerak-gerakkan badannya. Oke. Nah, kita akan nyanyikan satu pujian sekali lagi. Untuk kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadi mesbah doa, jadi mesbah keluarga. Mari kita pujikan lagu hati kita. Ku bawa hidupku, sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan, di mesbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita nyanyikan dari awal, kita resapi dari katanya, jadikan aku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Biarlah ini menjadi permohonan doa kita. Aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan bersama, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan,
agar semua suku bangsa datang menyembah, jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya persilakan untuk yang doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus di minggu terakhir di bulan November ini Tuhan penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur limpah terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pada malam hari yang indah ini Tuhan kami mau membawa Tuhan Yesus Gereja Betani Kelapa Gading ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Petrus Budi Prasojo Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kemanapun beliau melangkah Tuhan, beliau boleh bawa lawatan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan Yesus, terus Tuhan ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada kemurahan Tuhan, ada kemanisan Tuhan, ada mujizat yang terjadi Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupannya Tuhan. Berkati istri dan anak-anak serta cucu dan menantu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berikan hikmat marifat yang asalnya daripadamu Tuhan Yesus. Kau berikan ide-ide yang baru Tuhan Yesus dalam memimpin Tuhan gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus untuk sama-sama Tuhan memajukan Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan. Biar berikan kami hati yang saling menopang satu dengan yang lain Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, biar penyertaan Tuhan tetap sempurna Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kebaikan Tuhan buat mereka Tuhan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, yang butuh pertolongan Kau berikan pertolongan yang terbaik Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mereka yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan, mereka yang mempunyai masalah Tuhan kami percaya Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami juga percaya Tuhan tutup bungkus kami semua, seluruh anggota gereja Tuhan Yesus Betani Kelapa Gading, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari kami yang terjangkit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, begitu banyak mujizat Tuhan yang sudah kami alami Tuhan. Biar terus kami tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan, dan tidak goyah di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin Tuhan. Biar kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Engkau berikan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang beliau kerjakan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan Yesus, bahkan setiap keputusan yang diambil itu asalnya daripadamu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, setiap kepala-kepala daerah yang ada Tuhan Yesus di Indonesia juga semua Tuhan ada di bawah otoritas-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk
masalah COVID-19 pandemi ini Tuhan, di mana klaster-klaster baru mulai terbentuk lagi Tuhan, di mana berapa hari lalu Tuhan begitu banyak korbannya Tuhan, biar kiranya Engkau mau jamah hati kami seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai satu kesadaran yang tinggi Tuhan Yesus, untuk kami saling menjaga diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak boleh ada lagi Tuhan klaster yang baru Tuhan Yesus di bangsa dan negara kami. Bahkan kami boleh membantu pemerintah Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan menekan angka korban yang jatuh Tuhan Yesus dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ketahanan pangan Tuhan, untuk rakyat kami Tuhan Yesus, bahkan Tuhan banyak sekali Tuhan saudara-saudara kami yang terkena dampak Tuhan Yesus, di mana banyak yang tidak bekerja. Tuhan tolong Tuhan Kau berikan ide buat mereka Tuhan, supaya mereka tetap boleh punya usaha yang baru Tuhan, boleh punya ide-ide yang baru Tuhan Yesus, sehingga dalam menjalani masa pandemi ini mereka boleh tetap survive Tuhan Yesus di tengah hal yang mungkin tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan tetap ada bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk anggota TNI dan Polri Tuhan Yesus, biar mereka juga boleh Tuhan menjaga keamanan di bangsa dan negara kami Tuhan. Boleh ada kondisi yang kondusif Tuhan Yesus di negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak isu-isu dan hoak-hoaknya Tuhan yang tidak baik Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus boleh ada shalom Tuhan di bangsa kami Tuhan. Boleh ada kemanisan yang dari Tuhan di bangsa kami Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu untuk saling bersatu hati Tuhan, terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, berdiri di bangsa ini Tuhan, untuk berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota FA kami Tuhan yang ada Tuhan, biar Tuhan kami semua boleh saling menopang Tuhan dalam doa Tuhan Yesus, saling memberi support dalam hal apapun Tuhan Yesus, bagi kami sesama anggota FA Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami juga boleh memberitakan kasih-Mu Tuhan Yesus bagi orang ada di sekitar kami, sehingga anggota FA kami bukan cuma ini aja Tuhan, tapi boleh bertambah Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau mau buka hati kami yang selebar-lebarnya Tuhan, sehingga kami boleh menerima pemberitaan firman dengan baik dan benar Tuhan, di hati kami menjadi tumbuh pohon yang subur Tuhan Yesus, sehingga Tuhan itu boleh berbuah dengan baik Tuhan Yesus, dan buah-buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi lidah mulut bibirnya Tuhan, sehingga beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami semua boleh mendapatkan berkat yang luar biasa lewat pemberitaan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kita bulan ini berbicara tentang segambar dengan Kristus. Nah, saya memberi judul renungan kita malam hari ini adalah sungguh amat baik. Saya percaya bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia tahu dengan pasti bahwa Dia menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Amin. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 1, setiap Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selalu dikatakan dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi ketika Tuhan menyelesaikan hari ke-6, Dia mengatakan bahwa sungguh amat baik. Dan itu adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita, manusia, dan memberikan delegasi untuk semua hal yang Dia serahkan kepada kita untuk dikelola dan untuk kita kembangkan. Dan Tuhan mengatakan itu semua sungguh amat baik. Iya, baik, kita akan mendasari terlebih dahulu renungan kita dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saya menemukan dalam terjemahan
New American Standard Bible, Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik dan tidak ada yang ditolak, tidak ada yang rusak ketika kita menerimanya dengan ucapan syukur. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa apapun yang Tuhan ciptakan itu semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua prinsipnya adalah bahwa semua yang diciptakan Allah itu pasti baik dan tujuannya pun baik untuk si ciptaan itu gitu. Jadi Tuhan tuh tidak pernah mempunyai kategori ini ciptaan yang baik, ini yang enggak, ini manusia baik, ini enggak. Pada dasarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang diciptakan Allah itu pasti baik dan punya tujuan yang baik. Seringkali yang membuat kategori baik atau buruk itu manusia sendiri gitu. Karena seringkali manusia itu merasa bahwa ketika mengalami hal yang tidak nyaman, ketika mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, maka kita mengatakan bahwa itu buruk. Padahal kembali bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ciptakan itu baik dan tujuannya dalam setiap kondisi itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang Tuhan lakukan atau yang Tuhan kerjakan itu pasti baik. Nah, ketika kita bisa memiliki satu perspektif yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan mendapati bahwa ya, itu baik. Ada satu kutipan mengatakan seperti ini. Kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk melihat keadaan hidup kita ini melalui satu pandangan atau perspektif yang baru, yaitu perspektifnya Tuhan sendiri, gitu. Cara pandangnya Tuhan sendiri, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi menggunakan cara pandang kita, karena tadi ketika kita menggunakan cara pandang kita, maka kita akan terjebak dengan satu standar yang manusia buat. Kalau tidak begini, ya itu jelek. Kalau tidak begini, ya itu buruk. Kalau tidak begini, itu namanya gagal. Itu standar yang manusia buat. Kalau kita ingat ketika Samuel hendak atau disuruh datang ke rumah Isai pada waktu itu, Samuel kemudian minta setiap anak Isai untuk berbaris, dan ketika dia melihat anak sulung Isai, wah, dia merasa, wis, ini keren nih. Secara penampakan ini udah raja banget nih, gitu kan. Pasti ini. 1, 2, 3, 4 sampai habis anaknya Isai parade depan fashion show gitu ya, depannya Samuel, gak ada satu pun yang Tuhan pilih. Dan Tuhan ngomong sama Samuel bahwa bukan apa yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ketika kita hari-hari ini diajar untuk kembali kepada satu keadaan bahwa ingat bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan loh. Itu bukan sekedar berhenti sampai satu pengertian bahwa oh iya ya, aku kan segambar serupa dengan Tuhan. Selesai. Tapi kita harus bisa menjalani hidup kita ini dan melihat setiap kondisi dalam hidup kita ini sesuai dengan cara pandang Tuhan melihat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ketika kita sudah tahu bahwa standar kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, dan ketika kita hidup menggunakan sudut pandang Tuhan dalam menghadapi setiap situasi dalam hidup kita, maka kita akan mampu melihat 3 hal yang akan sebentar kita pelajari bersama-sama dengan lebih baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bisa kita lihat bahwa itu adalah sungguh amat baik? Yaitu yang pertama, diri kita sendiri. Penciptaan diri kita yang Tuhan sendiri lakukan,
itu bukan asal-asalan. Tuhan bukan sedang kekurangan kerjaan sehingga dia ngambil tanah, dia bentuk-bentuk, dia hembuskan nafas, kemudian jadilah manusia. Tidak. Tapi memang ketika Tuhan merencanakan penciptaan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan yang paling mulia yang Tuhan sendiri lakukan, dia sadar bahwa dia akan memberikan semua yang terbaik kepada manusia ini. Nah, ketika kita sadar bahwa kita diciptakan dengan begitu sungguh amat baik, maka saya percaya bahwa kita akan memiliki penerimaan diri yang utuh. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur mengatakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dia sadar bahwa iya, aku ini diciptakan segambar serupa dan aku tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam diriku. Penerimaan diri itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Sangat penting. Setiap kita diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan. Betul? Tidak ada manusia yang begitu sangat sempurna. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan, kelemahan kita pun yang sepertinya kelemahan, kembali, menurut ukuran kita, itu bisa Tuhan pakai untuk melengkapi kehidupan orang lain. Amin. Setiap kita diciptakan dengan satu kondisi yang sungguh amat baik. Sekalipun seringkali kita melihat bahwa kayaknya yang seperti ini dalam diriku ini nih kelemahan menurut versi kita. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita utuh, ada yang kita sebut kelemahan, ada yang kita sebut kelebihan, bahwa itu semua adalah hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang persis ngeplek sama diri kita. Tidak ada. Tidak ada satupun. Sekalipun itu orang kembar, tidak ada. Masing-masing kita punya sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Semua kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita merasa minder, merasa nggak percaya diri, merasa kurang dari orang lain. Kembali saya katakan tadi bahwa ukuran itu adalah manusia yang membuatnya. Tapi Tuhan tidak pernah mengotak-ngotakan kita. Karena semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Nah, terus bagaimana? Nah, aku nggak punya kelemahan, aku punya kekurangan. Sepertinya itu nggak baik. Oleh karena itu, kenapa manusia itu dikasih hikmat sama Tuhan? Dikasih akal budi sama Tuhan. Supaya kita bisa belajar terus. Betul? Ketika kita punya anak kita umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai mulai sekolah, begitu ya. Mulai sekolah kita mulai ajar. Dari yang dia tidak tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, sampai akhirnya dia tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ketika dia umur 10 tahun, dan dia cuma tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, kira-kira bagaimana kita sebagai orang tua? Kita akan merasa, ya elah, gitu kan. Kita akan push anak kita untuk, ayo belajar. Nah, mari tidak pernah berhenti untuk belajar mengupgrade diri kita. Makanya dalam kerohanian kita pun, dalam kekristenan kita pun, kita diminta untuk bertumbuh. Betul Bapak Ibu? Bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita nggak cuma sekedar, aku ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan loh. Aku ini punya image-nya Tuhan, tapi kita nggak pernah belajar. Kita nggak pernah bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita nggak pernah berubah dalam karakter kita. Kita nggak bertumbuh dalam iman kita. Orang tidak akan pernah merasa, orang tidak akan pernah bisa melihat dan meyakini bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan, karena ya tidak ada sesuatu yang bisa kita keluarkan dari hidup kita. Karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar ketika kita menyadari bahwa aku ini kurang nih dalam hal ini nih, dalam hal sabar aku ini kurang. Gitu.
Semua manusia pasti punya yang namanya sabar, Bapak Ibu. Cuma tingkatnya saja yang kadang-kadang berbeda, betul? Semua manusia punya yang namanya kemurahan, punya. Cuma tingkatnya yang berbeda. Nah, ketika kita menyadari bahwa aku kurang sabar, aku kurang murah hati, aku kurang penguasaan diri, mari kita belajar untuk menumbuhkan itu lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang di dunia ini ada orang sempurna itu cuma ada di dongeng-dongeng, ya, di film-film. Ya, kalau kita lihat, wis, kayaknya itu sempurna banget, udah cantik, ganteng, baik, kaya, berhasil, sukses, keluarganya luar biasa, anak-anaknya luar biasa, dari mulai lahir bayi jebot sampai tua, semuanya hidupnya. Nggak ada, Bapak Ibu. Itu bukan hal yang nyata. Kehidupan manusia yang nyata itu adalah sesuatu yang nggak sempurna. Tetapi bukan berarti bahwa yang tidak sempurna itu terus tidak berarti. Tidak. Saya katakan tadi di awal bahwa seringkali Tuhan menggunakan apa yang kita sebut kelemahan kita itu untuk melengkapi orang lain. Karena itu yang pertama, yakinlah bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, itu sungguh amat baik. Mari katakan kepada masing-masing diri kita, aku, sebut nama saudara, aku Esther, sungguh amat baik. Diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Penerimaan diri kita itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, orang-orang di sekitar kita pun sama, bukan cuma kita gitu kan. Tuhan menciptakan setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu juga dengan kondisi yang sungguh amat baik. Percayalah bahwa Tuhan tidak salah menempatkan JJ sebagai anak saya misalnya. Tidak. Tuhan tidak pernah salah menempatkan si A, si B sebagai pasangan suami istri. Tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah menghadirkan seorang anak dalam hidup kita dengan kondisi yang seperti sekarang kita hadapi. Tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Semua yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, itu sungguh amat baik. Seringkali kita mungkin merasa bahwa benar nggak sih, ini anak keturunanku, gitu kan misalnya. Kok sikapnya, sifatnya, kelakuannya, misalnya gitu. Ya ampun, beda banget sama aku, misalnya begitu. Tapi percayalah bahwa kalau memang itu lahir dari istri Anda, atau lahir dari diri kita gitu kan, ya itu anak kita, ya itu keluarga kita, dan itu tidak pernah secara kebetulan, Bapak Ibu. Itu pun sungguh amat baik. Amsal 27:17 mengatakan seperti ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya percaya bahwa ketika besi itu ditempa, dia menggunakan besi yang lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya dia semakin tajam, semakin luar biasa. Gitu. Saya nggak ngerti tentang pedang, keris, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya suka nonton yang namanya film kungfu, silat. Saya dari kecil suka banget begituan. Jadi saya ngerti, wah ini pedang sakti. Biasanya pedang sakti itu kalau Bapak Ibu dulu tonton ada namanya golok naga gitu kan, tolyong to gitu kan. Tawan banget ya umur saya Bapak Ibu ya. Jadi itu tuh saya lihat bahwa iya ya, kalau pedang sakti itu sepertinya wah begitu dibuka tuh kinclong silau begitu. Saya percaya bahwa itu melewati satu proses yang tidak mudah gitu kan. Sebenarnya sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi di awal bahwa kelemahan kita itu seringkali melengkapi orang lain juga gitu. Nah, ketika kita bersedia untuk digesek, maka saya percaya bahwa itu akan mendatangkan hal yang baik. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira 3 bulan yang lalu, ada saudara saya itu curhat sama saya, Bapak Ibu Saudara. Dia curhat, wah suamiku tuh enggak perhatian sama aku, mau menang sendiri, egois banget lah, bla 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 bla. Itu saudara saya sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Saya cuma bilang, sabar Mbak, sabar, saya bilang gitu. Saya cerita semua segala macam. Akhirnya saya juga menceritakan bahwa
Saya pun dulu di awal-awal pernikahan saya dengan almarhum suami saya bukan melewati hal yang mudah. Kami bertolak belakang sedemikian rupa secara karakter, digesek habis-habisan. Tapi kesininya bahkan setelah suami saya sudah tidak ada, saya menyadari bahwa iya ya, kehadirannya dalam hidup saya itu tidak pernah kebetulan. Itu sudah Tuhan rancang sedemikian rupa sampai saya sekarang bisa menjadi seperti ini. Saya teringat dengan satu kisah dalam Perjanjian Lama tentang Bani Korah, Bapak Ibu Saudara. Kita semua tahu ya tentang Korah. Korah itu salah satu orang yang memberontak kepada Musa dan Harun pada waktu itu, sehingga dia dihukum. Akhirnya Musa mengatakan kalau sampai mereka ini mati dengan cara biasa, ya berarti kami ini, Musa sampai berani ngomong begitu, kami ini ya enggak orang pilihan Tuhan, katakanlah bahasanya seperti itu kira-kira. Makanya Tuhan melenyapkan Korah, Datan dan Abiram itu dan sekelompok mereka itu dengan cara yang tidak wajar, yaitu bumi yang mereka injak itu terbelah, mereka langsung ditelan, langsung nutup brek begitu. Wow, serem ya gitu. Tapi memang itulah gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, anak-anak Korah ini nggak mati. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal yang ke-26. Di situ dikatakan bahwa anak-anak Korah ini tidak mati. Nah, kebiasaan manusia biasanya, Bapak Ibu Saudara ya, biasanya manusia itu kalau melihat bahwa itu loh turunan penjahat, itu loh bapaknya pembunuh, itu loh bapaknya bekas napi. Seringkali membuat si keturunan dari orang yang tadi kita katakan tidak baik, yang jahat, yang melakukan kejahatan atau pembunuhan dan segala macam, itu akan merasa bahwa iya ya, aku ini cuma keturunan pembunuh, aku ini cuma keturunan pemberontak, aku ini cuma keturunan orang yang yang berbuat jahat dan segala macam, terus merasa tidak berani untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, ternyata beda dengan anak-anak Korah, Bapak Ibu Saudara. Mereka, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca di Mazmur, itu ada beberapa Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, yaitu anak-anak Korah itu sendiri. Satu ketika Daud mulai menyusun para pelayan-pelayan Tuhan di Bait Allah, dia melibatkan anak-anak Korah di dalam pelayan untuk Bait Allah. Dan itu langsung disambut oleh anak-anak Korah dengan satu sikap yang wow, ini kesempatan kita untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Yuk, ketika kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang kita merasa bahwa kok begini ya suamiku, kok begini ya istriku, kok begini ya anakku, kok begini ya saudaraku atau apalah, mari kita belajar untuk tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Alasan akan selalu ada dalam hidup kita, akan selalu ada. Ayo dong, bangun pagi doa. Aku capek semalam tuh nggak tahu sih. Semalam tuh ngelembur, tau nggak, bla 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 bla. Nggak bisa bangun. Ayo dong, misalnya ikut FA. Aduh, nggak bisa, baru pulang kerja capek gitu. Alasan akan selalu ada. Tetapi kesempatan tidak akan selalu ada, Bapak Ibu. Next slide bisa Bu Maya. Alasan itu selalu ada dalam hidup kita, tapi kesempatan tidak akan selalu ada. Jangan menjadikan keberadaan orang-orang dalam keluarga kita yang sepertinya menurut kita kurang bisa mendukung hidup kita, menjadikan kita nggak mau melakukan sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi setiap kita untuk sadar akan hal ini, bahwa keberadaan setiap orang dalam hidup kita itu yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Itu yang terbaik. Siapapun, saya selalu merasa wow, kagum, selalu merasa betul-betul benar-benar memberi hormat lah kepada keluarga yang memiliki anak-anak yang difabel,
yang memiliki keterbatasan dalam mental mereka. Saya sangat salut Bapak Ibu Saudara. Saya merasa, wah, saya selalu memberi hormat kepada orang tua yang memiliki anak seperti itu. Karena bukan hal yang mudah. Tapi saya akan betul-betul merasa sangat, betul-betul merasa sangat kagum ketika saya melihat bahwa sekalipun kondisi keluarga itu seperti itu, mereka begitu mencintai Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar bahwa kita diciptakan segambar serupa, suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita semua diciptakan segambar dengan kehadiran mereka itu sungguh amat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari belajar untuk tidak pernah mencoba untuk menemukan orang sempurna dalam hidup kita. Tapi mari belajar untuk melihat setiap ketidaksempurnaan seseorang itu dengan sempurna. Saya suka sekali dengan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berusaha untuk mencari atau menemukan kesempurnaan orang yang sempurna. Tapi mari belajar untuk melihat ketidaksempurnaan seseorang itu dengan sempurna. Kita nggak sempurna Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita ini bukan orang yang sempurna. Tapi Tuhan itu melihat kita dengan sempurna. Amin. Karena itu mari belajar untuk melihat anak kita. Ya, dia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Melihat suami, melihat istri, orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita, dia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Sekalipun kita merasa, saya pernah Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian saya secara nyata Bapak Ibu. Kakak saya yang nomor 2 itu pernah masuk Islam dengan alasan dia kecewa sama ayah saya. Padahal pada waktu itu posisinya ayah saya itu sudah meninggal. Jadi saya sempat gedek-gedek gitu kalau orang Jawa. Sempat, aduh, gimana ya, saya sempat geli dan gemes gitu. Ya ampun, satu kali ketika dia sudah, waktu itu ibu saya masih hidup kondisinya, jadi waktu dia sudah masuk Islam, kemudian dia akan berguru, ceritanya akan berguru. Dia datang ke Jakarta, saya ingat banget, saya waktu itu masih di Sunter belakang Bapak Ibu, kontraknya. Dan kakak saya datang. Akhirnya saya beranikan diri, saya anak paling bungsu, tapi saya biasanya yang paling vokal kalau ngomong. Saya beranikan diri untuk saya ngomong, Kak, aku mau ngomong, saya bilang. Oke, kenapa? Alasannya apa? Saya tanya. Kok kamu sekarang memilih untuk nyebrang masuk ke Islam? Dia cerita, aku sakit hati. Ternyata selama ini papi itu begini di belakang kita, bla bla bla. Saya sampai diem. Dengar dari siapa? Saya bilang. Ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong bla bla begini. Oke, saya bilang. Kalaupun itu iya, saya bilang. Ini kan belum bisa dipastikan. Kalaupun itu iya, Kak, kan papinya udah meninggal berapa tahun yang lalu, saya bilang gitu. Ya pokoknya nggak bisa. Pokoknya saya sakit hati gitu. Saya tuh geli Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha ngomong, tetap, wah ini pasang benteng yang begitu kuat. Nah, akhirnya tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum mami saya meninggal, kakak saya sudah kembali kepada iman Kristen. Dia akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk belajar untuk menerima siapapun orang dalam keluarga kita, bagaimanapun keadaan yang kita lihat sepertinya tidak baik. Percayalah bahwa itu sungguh amat baik. Amin. Mari katakan kepada diri kita masing-masing, katakan suamiku itu baik untuk aku. Istriku itu baik untuk aku. Anak-anakku itu sungguh amat baik. Tuhan hadirkan dalam keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya katakan tadi di awal bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan kita dengan sungguh amat baik, tapi dia mengatur
mengatur semuanya dengan sungguh amat baik. Makanya Kejadian 1 ayat 31 tadi dikatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan hari pertama terang, dia mengatakan, ya Tuhan melihat bahwa itu semua baik. Hari kedua itu semua baik. Ketiga itu semua baik. Keempat, kelima itu semua baik. Allah mengatakan seperti itu. Pada akhir dari ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan delegasi, mesti begini, bla 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 bla. Allah atur semuanya. Dan Alkitab mengatakan, dan Allah melihat bahwa semuanya itu, segala yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu sudah menciptakan semua perintilannya tuh lebih dulu. Semuanya sudah Allah sediakan terlebih dahulu, baru Allah menciptakan kita dan Dia menyerahkan semuanya kepada kita. Keadaan kita itu yang sekarang sedang kita alami, apapun itu, percayalah bahwa itu pun sungguh amat baik. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Banyak ayat kita ngerti, Roma 8:28, Allah turut bekerja. Kenapa ya? Tadi karena ketika kita percaya, maka Allah turut bekerja dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Jadi percayalah bahwa sekarang kondisi kita ini sungguh amat baik. Saya kemarin hari Kamis cerita bahwa ketika bangun pagi, saya buka pintu, saya mendapati bahwa sepeda anak saya hilang. Betul, saya cerita waktu sebelum saya bimbing pujian hari Kamis. Kaget nih, wah ya sudah gitu kan. Saya ngomong sama JJ, saya tahu dia sedih, tapi saya bersyukur. Lewat kejadian itu, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur. Saya bisa mengajar kepada anak saya bahwa tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita inginkan, itu terjadi dalam hidup kita. Seringkali yang tidak kita inginkan, itu terjadi. Tapi percayalah, itu baik. Itu baik. Mengucap syukur. Saya bersyukur dia nggak ngeluh, dia nggak kecewa, dia nggak ngerasa kok Tuhan begini ya, enggak. Sama sekali nggak ada kalimat seperti itu keluar dari mulutnya. Saya bersyukur hal ini bisa saya pakai untuk ngajar dia. Seringkali lewat begini Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan mau ajar sama kita. Makanya peka dengar-dengaran sama Tuhan. Pasti ada kebaikan dalam semua ini. Sama seperti kalau kita tahu asal mula dari mutiara, Bapak Ibu Saudara. Kerang itu ketika ada pasir masuk, itu sakit buat dia. Kenapa? Karena kerang itu dalamnya tuh lembut sekali. Jadi tiap pasir sedikit aja masuk, itu sakit sekali buat dia. Tapi karena posisi dia itu biasanya ada di bawah, di dasar lautan, begitu Bapak Ibu Saudara ya, dekat dengan dasar ya, berarti ada pasir segala macam. Dia akan sering sekali menerima pasir itu masuk dalam tubuhnya. Tapi dia melewati semua itu walaupun sakit, minta ampun. Dia berusaha menutup itu dengan lendirnya, masuk lagi seperti itu. Sama dengan hidup kita mungkin Bapak Ibu Saudara. Kayaknya nggak habis-habis ya pergumulannya. Kayaknya nggak habis-habis ya kesulitannya. Kayaknya kok nggak berhenti, nggak selesai-selesai sih Tuhan, ini pergumulan gitu kan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha untuk kita mengalami pergumulan, ayo semakin berdoa, semakin sembahyang, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang pergumulan lagi, merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Datang pergumulan lagi, berdoa lagi lebih lagi di hadapan Tuhan. Datang pergumulan lagi, terus dan terus. Maka ketika tiba saatnya, semua pergumulan yang pernah kita alami, semua air mata yang pernah kita curahkan, Mazmur mengatakan apa? Ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ketika kerang itu dibuka, wow. Yang muncul hasilnya bukan kumpulan pasir, Bapak Ibu. Bukan. Tapi mutiara. Yang harganya mahal sekali. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa semua
yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, itu sungguh amat baik. Amin. Ayub 23:10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya loh Bapak Ibu Saudara ya, ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia sangat tahu. Sekarang kita sedang di titik seperti apa, sampai di mana Tuhan tahu. Dan percayalah bahwa ending dari perjalanan hidup kita itu adalah kemuliaan. Seperti 2 Korintus 3:18 mengatakan apa? Bahwa kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan sampai kepada kemuliaan. Amin. Mari kita terus belajar untuk menyadari bahwa segambarnya kita dengan Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Membawa kita menjadi pribadi yang bisa menerima diri kita, melihat bahwa semua orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita adalah hal-hal yang terbaik, dan semua kejadian dalam hidup kita itu adalah hal yang terbaik. Amin. Hari ini pun, posisi sekarang yang kita alami, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Diri kami adalah yang terbaik daripadamu. Keluarga kami adalah orang-orang yang terbaik yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Situasi kami yang sekarang kami hadapi, itu pun adalah yang terbaik daripadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur, dan terus bersyukur. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami boleh menjadi terang, menjadi saksi bagi banyak orang untuk mereka melihat bahwa sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Esther untuk firman Tuhannya. Ya, untuk persekutuan kita sudah berakhir. Dibuka ruang kesaksian, silakan bagi rekan-rekan yang ingin menceritakan kesaksian tentang Tuhan, kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau sharing-sharing. Silakan. Udah jelas. Ada yang mau memberikan? Oke, kalau tidak ada pengumuman, jangan lupa untuk hari Rabu di dalam melakukan pekerjaan, di dalam memuji menyembah nama Tuhan, ya Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami, Engkau terus menyempurnakan, sehingga kami boleh bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus yang diikat dalam anugerah kasih Tuhan. Bila proses-proses yang kami lalui, kami tidak segera berkata, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, tapi kami mau terus belajar dari apa yang hendak Kau nyatakan. Bapak ampuni setiap kelemahan kami, kekurangan kami, supaya kami terus berbenah menjadi apa yang Kau kehendaki. Bapak, biarlah lingkungan, keluarga akan terus membentuk kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu dan berkati yang sudah memimpin pujian maupun yang memimpin di dalam doa. Kiranya anugerah daripada Tuhan menyertai, melindungi, menjaga setiap kami. Kami terima kebaikan-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Esther. Terima kasih Kak Lita. Terima kasih Kak Yuan. Kak Cindy. Hai.